Oke, so saya pengen membahas seperti apa stepnya yang dilakukan Rudy Salim sesuai dengan framework saya. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Kalau Anda ngikutin sosial media belakangan ini, berita tentang Putri Aryani cukup menghebohkan. Nah, saya melihat cukup menarik di sini dari sudut pandang saya sebagai seorang content creators. Seorang Rudy Salim mengikuti tren tersebut. Oke, so saya pengen membahas seperti apa stepnya yang dilakukan Rudy Salim sesuai dengan framework saya. Kemarin kalau Anda sudah nonton video saya tentang Mark Zuckerberg, 3 step cara dia untuk launching Threads sampai menghasilkan 100 juta, hampir 100 juta user in 3 weeks, in 1 week ya, in 6 days gitu kan, kayak amazing banget. Oke, so yang pertama, always, founder is the creators. Kalau Anda lihat, Anda search Rudy Salim di YouTube, di Instagram semuanya, dia itu bikin konten. Kalau di YouTube, dia pakai Prestige Production, jadi pakai akun Prestige-nya. Ya goalnya, of course ya, sebagai seseorang founder, creators juga, dia harus mempromosikan bisnisnya. Yang dilakukan oleh mentor saya, Russell Brunson juga sama. Russell Brunson pakai akunnya juga, dulu Russell Brunson, sekarang udah berubah lagi. Dulu Russell Brunson ClickFunnels, and then berubah lagi menjadi secret something begitu, marketing secret or something gitu. Ya, intinya adalah foundernya itu mesti muncul untuk ngomong. Kemarin juga, Mark Zuckerberg juga muncul ngomong. Elon Musk juga muncul ngomong. Bisnisnya apapun, dia muncul semuanya. Mau Tesla, mau SpaceX, and then Twitter, semuanya muncul. So, step one adalah founder creators. Jadi, seorang founder sebisa mungkin harus bisa menjual company-nya. Dalam tanda kutip adalah mencari perhatian, the best adalah foundernya. Itu strategi di digital ekonomi kayak sekarang, ya, new creator ekonomi kayak sekarang. Jadi itu harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah nanti kalau Anda sudah baca buku saya, ini barusan dicetak dan akan diluncurkan kira-kira akhir bulan Juli 2023. Nah, di sini ada cukup menarik, ada strategi namanya story design. Ya, jadi ada story design. Dan di sini ada story design. Di sini ada hero journey. Ya, di sini ada hero journey, kemudian ada problem and solution, and then from wreck to riches, dari nol ke puncak. Nah, Rudy Salim keren banget. Dia bisa nge-spot story yang match di sini, yaitu wreck to riches, yang Putri Aryani dulunya bukan siapa-siapa, kemudian dibully karena nggak bisa lihat sebagainya waktu masih kecil, kemudian berproses ya. So, wreck to riches adalah cerita yang menggambarkan transformasi seseorang atau bisnis dari keadaan yang kurang menguntungkan hingga sukses. So, ada banyak sekali story di sini. Ada David versus Goliath, ada metafora alegori, ada Cinderella, ada cerita transformasi, ada hero's journey, ada macam-macam cerita sukses pelanggan, behind the scene. Jadi, design story itu ada macam-macam. Nah, step kedua adalah dia menemukan, stepnya yang ini, dia menemukan adalah from zero to hero, wreck to riches. Ini yang nomor 2. Nah, habis itu setelah ini berhasil, dia menemukan real story-nya, bukan dibuat-buat ya. Ini real story-nya. Step ketiga cukup menarik. Step ketiga adalah teknik yang diajarkan di buku ini. Ya, content creators. Makanya ini kombinasi ya. Kalau ada belajar semuanya sih gila banget. Ini adalah strategi yang ketiga, adalah di halaman 67 adalah newsjacking. Ya, jadi newsjacking adalah strategi di mana daripada kita nge-create story sendiri, kita melihat di luar sana ada berita apa, ada news apa. Sehingga ketika news itu kita tahu bahwa ini bisa kita gunakan, ya udah kita tunggangin aja. Waktu saya di 2014 jualan properti sama, saya pakai newsjacking. Saya nemu bukan postingan waktu itu ya, berita di koran, di surat kabar pagi hari ketika saya breakfast, pemerintah hendak meningkatkan BBM. Wah, ini menarik banget nih buat jualan properti ini. Saya foto, saya sebarin ke seluruh follower saya, ke database saya, email broadcast saya. Jadi, itu semua akhirnya membuat saya bisa menjual apartemen hampir 10 miliar dalam waktu 1 hari aja, 1 malam aja. Nah, itu strategi newsjacking. Jadi, lihai banget Rudy melihat ini, sehingga dia bisa gak cuma diambil kemudian diposting aja, dia terlibat di dalamnya. Dan memang kalau Anda perhatikan, kemarin Putri mendapatkan rumah dari Rudy Salim. Ini ada di YouTube-nya juga. Lihat ya, ketika dia interview aja, yang nge-view 2,1 juta. Nih di sini nih. Ketika di interview aja. Ini baru ditunggangin pertama.
ketika terjadi development of story, apa ya bilangnya ya, kelanjutan cerita gitu ya, kelanjutan cerita gitu. Ternyata Putri mintanya pengennya dapat rumah, oke, pengen dapat rumah dan diberikan. Ketika diberikan juga keren banget, bilangnya adalah difasilitasi. Karena kalau diberikan tahu sendiri kan, kalau diberikan adalah urusannya pajak dan sebagainya ribet banget. Tetapi ketika difasilitasi atau dipinjemin, nah itu lebih safe gitu. Oke, nah kabar terbaru adalah diberikan, wah ini gila ya, view-nya juga lumayan ya. Diberikan mobil kemarin itu kalau nggak salah. Tadi saya sempat search Putri Aryani ya. Saya sempat search katanya diberikan mobil juga. Saya tadi sempat nemu, tapi belum saya save. Mobil. Nah ini kan tadi ada short, ini 2,1 juta. Ya, ini banyak sih ya. Nggak tahu ini diberikan atau dipinjemin atau dinaikin doang. Tetapi ini adalah cara nge-grab attention. So makanya saya selalu bilang adalah create attention. Nah ini kebetulan ada story-nya, Rack to Riches tadi. Kemudian ada newsjackingnya, ditunggangin beritanya. Kemudian ya udah diterusin aja kayak begitu. Dan hasilnya adalah jutaan view guys. So ini yang harusnya dilakukan. Ketika Anda membuat sebuah bisnis, apa sih kira-kira story yang mau di-build? Apakah story Cinderella atau ceritanya Lion King? Anda tahu ceritanya Lion King Disney? Disney itu selalu kayak begitu kok. Seorang anak kecil, kemudian lepas dari keluarganya, kemudian dia adventure, kemudian ada tantangan, kemudian dia ketemu teman baru, terjadi terjadi transformasi perubahan dalam diri, dapat aha moment, dapat pencerahan baru dan sebagainya, dan dia pulang. Ini cerita-cerita kayak Lion King, Cars, semuanya kayak gitu. Jadi selalu kayak keluar dulu, ada problem, kemudian ketemu teman, dia belajar, berubah, bertransformasi, dan pulang. Selalu modelnya kayak begitu. Itu yang dipakai oleh Disney. Jadi even Disney aja punya format story yang kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tinggal Anda menemukan, nanti setelah Anda baca buku ini tinggal klik link di bio aja kalau mau pre-order ya. Kemudian ini juga ada. So, Anda gabungkan di sini. Story mana yang mau Anda develop? Kira-kira personality Anda atau cerita bisnis Anda itu cocok dengan story yang mana? Kemudian kalau ada di luar sana story-nya yang mirip, Anda bisa adopsi. Anda bisa, bahkan nggak perlu kayak Rudy Salim, di mana Anda harus involve, memfasilitasi rumah miliaran gitu, nggak. Tetapi Anda cukup cerita aja sebenarnya. Ada si A ini bisa begini. Hopefully, cerita itu bisa menginspirasi audiens Anda, sehingga dia bisa terlibat di dalam bisnis Anda. Entah jadi customer atau partner. So that's the goal. Jadi intinya adalah ketika Anda belajar lengkap, dan di kepala Anda ada tools-nya, ada dari sini ada belajar, oh saya ngerti ini nih namanya newsjacking nih, di sini ada ngerti nih, oh ada storytelling-nya nih, ada structure story-nya nih di sini semuanya, sehingga dari sini Anda bisa kayak ketika ketemu sesuatu Anda udah langsung kayak tembak aja, oh ini newsjacking bisa dipakai, oh ini story ini bisa dipakai, gitu sih. That's my goal. So hopefully Anda baca 2 buku ini, kemudian Anda ikutin kelas LBM tuh make money-nya di situ. Jadi dari list kemudian kita bisa monetize mereka lebih lanjut. Alright, so I think itu aja video hari ini. Thank you so much for watching. See you in the next one. Bye-bye.